Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang masalah ekonomi global. Sebelumnya perkenalkan, saya Leonardo absen 17. Saya Ramayana Priana absen 28. Saya Indana Rizka Mila absen 12. Saya Gadika Asmiata absen 12. Saya Hanya Marina Martin absen 25. Saya Rena Dalida absen 29. Sebelumnya, ekonomi global merujuk ke ekonomi berdasarkan pada ekonomi nasional. Ekonomi global juga dapat dipandang sebagai ekonomi masyarakat global, ekonomi nasional yaitu ekonomi nasional setempat, sehingga menciptakan satu ekonomi global. Ya, berikut adalah contoh krisis ekonomi global. Stimulus fiskal dan reconstruction spending pada peningkatan pajak konsumsi diperkirakan akan memperlambat pertumbuhan ekonomi dari 2% pada 2013 menjadi 1,25% pada tahun 2014. Ekonomi Amerika Serikat 2014 diperkirakan akan lebih stabil, di mana permintaan domestik swasta akan meningkat antara lain melalui perusahaan kredit rumah yang mengalami pertumbuhan positif. Sementara pertumbuhan ekonomi diperkirakan meningkat dari 1,5% pada tahun 2013 menjadi sebesar 2,5% pada tahun 2014. Solusinya adalah untuk mengatasi krisis ekonomi ini, yaitu dengan meningkatkan perdagangan dalam negeri ekspor dan sehingga pemerintah domestik meningkatkan dapat menambah pendapat negara. Selain itu, sebuah negara juga harus mengurangi utang negara yang masyarakat juga harus meningkatkan penggunaan di dalam negeri. Contoh yang kedua adalah tekanan geopolitik Rusia-Ukraina. Eskalasi ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina juga menimbulkan resiko tersendiri bagi Indonesia. Dampaknya tidak hanya berpengaruh di sisi politik, tetapi juga di sisi ekonomi. Menurut Arjab, untuk Indonesia, ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina memberikan pengaruh politik dan ekonomi yang mengharuskan kita untuk mengkalkulasi ulang strategi kebijakan ekonomi dan dunia usaha untuk program pemulihan ekonomi di tahun 2022. Arjab mengatakan situasi ini juga memberikan implikasi positif di mana kenaikan harga energi dan komoditas pangan global akan berpotensi meningkatkan pendapat ekspor bagi Indonesia. Yosef juga menyatakan bahwa tensi geopolitik antara Rusia dan Ukraina dapat menguntungkan bagi Indonesia, terutama di sisi perpajakan. Kalau sektor kelihatannya ada yang positif, untuk mendapatkan windfall profit, namun kebanyakan memang mendapatkan dampak yang tidak terlalu baik. Solusinya dari akan ada alternatif suplai dari Arab Saudi atau Amerika Serikat yang mulai meningkatkan produksinya. Dengan demikian, harga minyak meski masih tinggi tetapi sudah jauh di bawah dari titik paling jauh. Contoh yang ketiga adalah dampak globalisasi terhadap pertumbuhan, kemiskinan, dan ketimpangan. Globalisasi membuat lalu lintas sumber daya antar negara menjadi hal yang mudah. Dan kemajuan teknologi membuat alokasi sumber daya menjadi efisien. Perpindahan produksi ini secara tidak langsung meningkatkan perekonomian negara tujuannya karena perpindahan produksi berarti kenaikan lapangan pekerjaan yang tersedia dan juga naiknya pendapatan nasional. Globalisasi diakini mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sehingga kita dapat menduga bahwa dampak globalisasi terhadap pertumbuhan ekonomi adalah positif. Namun sesungguhnya globalisasi bukanlah sekedar urusan ekonomi atau perdagangan. Globalisasi juga membuat hubungan antar negara menjadi kebutuhan, sehingga semakin banyak negara-negara memiliki perwakilan diplomatik di seluruh dunia. Untuk solusinya, pemerintah perlu membiarkan pendapatan melalui pajak dan subsidi serta memperluas
kuat dan punya bersama untuk meningkatkan keterampilan bagi masyarakat yang bekerja di sekitar yang berkompetisi dengan impor untuk mengurangi dampak negatif masyarakat yang terkena globalisasi dan memperlancar perdagangan dan investasi antara negara serta mengurangi hambatan negara. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak Kak, sampun jelas. Kita akhiri presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.